Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Suryo, dari National Instruments Indonesia. Saya akan share beberapa tips dan trik dalam review, dan tema kali ini adalah coercion dot. Jadi, apa sebenarnya coercion dot tersebut? Nah, jika teman-teman melihat blok diagram berikut, titik merah ini disebut dengan coercion dot. Coercion dot merupakan cara review memberitahu kita bahwa kita mengkoneksikan numeric control atau konstan ke suatu terminal yang tipe numeriknya atau size-nya berbeda, lalu review mengkonversikannya ke size yang paling besar. Contoh pada diagram berikut adalah saya mencoba mengkoneksikan integer 32 ke input numerik yang memiliki tipe double. Yang terjadi pada blok diagram adalah integer 32 bit dikonversikan ke double karena dari segi size double lebih besar, yaitu 64 bit. Kita dapat melihat informasi coercion dari context help. Kita buka context helpnya. Nah, ini context helpnya. Lalu kita arahkan mouse kita ke pin coercionnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terminal data type-nya ada di sini adalah double. Namun kita memwire dari integer 32 Jadi integer 32 ini akan dikonversikan menjadi double dari 32 bit menjadi 64 bit, sehingga outputnya itu juga adalah 64 bit. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengapa kita harus menghindari coercion dot dalam programming. Alasan pertama adalah agar data lebih akurat. Sebagai contoh, saya akan lakukan sebagai berikut. Nah, di sini kalau saya set ini minus 5, ini 5, lalu ini minus 10. Nah, apakah yang terjadi jika saya jalankan operasi ini? Hasilnya adalah kita mengalami yang disebut dengan integer underflow. Integer underflow. Ini terjadi karena range dari, kita bisa lihat di sini. Nah, ini integer 16 bit ini di coercion. Dia mengalami coercion di sini. Jadi dia diubah menjadi unsigned integer, sedangkan hasil dari operasi ini adalah negatif. Sedangkan dia dikonversi menjadi unsigned 16 bit. Jadi yang terjadi di sini adalah dia integer underflow. Jadi kita bisa melakukan konversi manual. Kita bisa melakukan konversi manual jika perlu. Tapi jangan lupa nanti ini juga kita ubah. Contohnya ini kita ubah menjadi, karena kita inginnya ini hasilnya minus 5, jadi ini yang mesti kita ubah menjadi representasinya juga menjadi integer 16 Nah, sekarang ini kalau kita bisa lihat di sini dia sudah menjadi integer 16 Dia juga integer 16.
Nah, namun di sininya ya, dia masih berupa unsigned. Jadi jangan lupa kita juga ubah ini, atau kita bisa lakukan hal seperti berikut. Kita bisa adapt to source. Dia akan otomatis berubah menjadi integer 16. Nah, seperti ini. Ya. Lalu kita run. Nah, dia akan menghasilkan data yang kita inginkan. Oke. Itu alasan pertama. Sekarang bagaimana dengan alasan kedua? Ya. Alasan kedua adalah agar memori lebih optimal. Nah, bagaimana bisa? Kita lihat operasi seperti berikut. Jadi kita memiliki skenario, kita memiliki for loop, ya. Lalu kita memiliki add, operasi add. Lalu di sini saya mempunyai double. Lalu saya koneksikan dia seperti ini. Lalu saya juga memiliki ini, saya drag sini saja. Lalu saya koneksikan seperti ini, ya. Saya create indikator. Oke, ini kita ingin masukkan di sini, for example 1 juta iterasi, ya. Lalu kita jalankan. Oke, kita dapat hasilnya. Dari secara kasat mata memang tidak ada perubahan dari segi performa, namun dari segi pemakaian memori ini lumayan besar, dan ini dapat kita lihat dengan cara berikut. Ya, kita masuk ke tools, lalu kita masuk ke profile, lalu kita pilih performance and memory, ya. Lalu ini kita aktifkan seperti berikut. Lalu kita start, ya, kita start. Nah, di sini nama VI saya, ya. Lalu saya run sekali lagi. Lalu kita lihat di sini hasilnya adalah saya ganti menjadi megabyte, ya. Oke, jadi operasi barusan itu menghabiskan 28 mega dari RAM saya, ya, 28 mega, dan cukup besar, ya. Cukup besar. Lalu jika kita lakukan, ya, mungkin kita bisa menebak, itu karena dia ada coercion, ya, karena yang kita tahu adalah coercion itu membuat jadi boros memori. Nah, sekarang kita coba untuk mengkonversi secara manual sebelum kita lakukan operasi penambahan. Jadi ini kita bisa lakukan secara manual dengan cara kita menambahkan, ya, to double precision float, ya. Kita biasa sebut ini sebagai bullet, ya, bullet karena bentuknya seperti peluru, ya. Kita masukkan sebelah sini. Oke, sekarang kita sudah menghilangkan coercion dot, ya. Jadi harapan kita adalah pada saat ini di run, mungkin memori yang dipakai lebih sedikit, ya. Kita coba, ya, kita buka lagi, ya. Lalu di sini saya set jadi megabyte. Tadi sebelum kita konversi, ya, kita mungkin masih ingat kita menghabiskan 28 megabyte, ya. Nah, sekarang apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada 28 megabyte? Kita lihat, ya. Ternyata dia lebih besar daripada pada saat kita biarkan coercion dot-nya. Ini kita menghabiskan 36 megabyte. Coba skenario lain. Jadi kita ubah, ya. Jadi kita konversi sebelum array dilakukan, ya, sebelum kita indeks. Berarti kita lakukan di sini. Kita run lagi. Lalu kita lihat berapa dia. Oke, 32, masih lebih besar dari pada saat kita biarkan coercion dot-nya ada. Jadi bisa kita lihat di sini, coercion dot itu simpelnya mungkin sebaiknya kita cek terlebih dahulu apakah mungkin dengan kita membiarkan coercion dot di blok diagram malah menggunakan memori lebih sedikit, ya. Jadi ini fungsinya kita memiliki profile performance and memory. Jadi bagaimana yang paling optimal jadinya?
ya. Jadi kita sekarang berpikir bagaimana yang paling optimal. Jadi jika kita ingin paling optimal, kita mesti bermain di tipe numeriknya, ya. Dengan kita mengetahui seberapa besar range yang akan kita butuhkan, ya, kita dapat mengeset representasi numerik di awal sehingga kita tidak perlu melakukan konversi maupun pusing dengan coercion. Kita buktikan, ya. Jadi yang ini, ya, yang ini kita akan ubah menjadi, for example, ya, kita ubah menjadi, nah ini kan dia, kalau kita biarkan, ya, kita hilangkan dulu black ini, ya. Nah, ini dia integer 32, kita ubah ini jadi integer 32, ya. Nah, ingat ini juga mesti kita ubah, ya. Nah, kita run sekali lagi. Nah, hasil dari operasi tadi hanya menggunakan 16 MB, dimana jauh lebih sedikit daripada kita ada coercion di sini, yaitu tadi berapa, 28, atau pada saat kita konversi secara manual di sini kita mendapatkan 36, ya, atau 32 MB, ya. Jadi selama kita tahu, ya, selama kita tahu range-nya, sebaiknya kita set, ya, sebaiknya kita set terlebih dahulu semuanya. Jadi agar nantinya kita tidak perlu pusing lagi. Oke, mungkin sebatas itu saja tips dan trik yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berikut. Sampai jumpa lagi.